Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Baik, pada topik pembahasan kita kali ini kita akan bahas mengenai pusat pertanggungjawaban. Ya, jadi silahkan disimak untuk pembahasannya. Kita ke pusat pertanggungjawaban ya untuk pembahasannya. Nah, di sini pusat tanggung jawab ya. Di sini ada dua pembahasan, nanti ada pusat pendapatan dan pusat biaya. Ya. Pada dasarnya setiap organisasi itu memiliki pusat pertanggungjawaban. Ya, nah pusat pertanggungjawaban itu apa? Nah, kita lihat di sini untuk konsep pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban itu adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Ya, jadi sekali lagi pusat pertanggungjawaban yaitu adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Kemudian bagaimana sifat-sifatnya ya? Nah, sifat dari pusat pertanggungjawaban itu adalah mewujudkan cita-cita. Nah, jadi mewujudkan cita-cita. Nah, biasanya seorang manajer itu punya cita-cita, punya target gitu ya. Nah, sehingga sifat dari pusat pertanggungjawaban adalah mewujudkan cita-cita ya. Yang dilihat di sini ya, bagaimana cara mewujudkan cita-cita dengan memperhatikan antara input dan output. Nah, input ya ini masukan ya, berupa masukan seperti apa? Seperti sumber daya manusia, kemudian bahan baku gitu ya, ataupun jasa-jasa yang digunakan atau diukur dari biaya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan modal. Ya. Nah, modal itu bisa berupa apa? Contoh persediaan, kemudian aset ya, kemudian piutang, peralatan gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian akan menghasilkan barang atau jasa. Jadi diproses, kemudian akan menghasilkan barang atau jasa. Nah, pusat pertanggungjawaban itu melaksanakan fungsi dengan tujuan akhir, yaitu merubah input menjadi sebuah output. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hubungan antara input dan output. Nah, jadi tugas manajemen di sini adalah bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Nah, sistem pengendalian manajemen yang baik itu adalah membantu pihak berfungsi untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya, ya seperti yang Ibu katakan di pertemuan sebelumnya. Nah, dengan cara yaitu salah satunya adalah bisa memastikan ya, membantu pihak manajemen memastikan hubungan optimal antara input dan output. Kenapa? Karena input dan output ini bersifat feedback ya, artinya saling timbal balik ya. Jadi kalau misalkan inputnya baik, maka outputnya juga akan baik gitu ya. Nah, agar hubungan menciptakan hubungan optimal dan antara input dan output, maka dibutuhkan pengendalian yang memfokuskan input yang minimum untuk memproduksi sebuah output. Jadi difokuskan pada pengendalian gitu ya. Oke. Nah, mengukur input dan output. Bagaimana cara mengukur input dan output supaya tadi kita bisa mengatakan bahwa input dan output optimal gitu kan? Nah, caranya, biasanya untuk mengukur input itu biasanya diukur berdasarkan satuan fisik, ya, dari fisiknya gitu ya, bahan baku berapa jumlahnya gitu kan? Nah, dari satuan fisiknya. Dalam sistem pengendalian manajemen, satuan kuantitas atau input itu diterjemahkan ke dalam satuan moneter yang kita sering sebut dengan uang gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, satuan moneter adalah uang. Nah, kemudian kita lihat ya, dari jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan itu disebut dengan biaya. Ya, jadi disebut dengan biaya. Nah, biaya itu dihasilkan dari apa? Dari kuantitas fisik dikalikan harga per unit. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa inputan itu biasanya diukur berdasarkan fisik yang kemudian diterjemahkan dalam satuan moneter.
Nah, satu fisik tadi itu akan dilakukan perhitungan dengan harga per unitnya, sehingga manajemen gitu ya, atau manajer dalam hal ini bisa menghitung biaya yang dikeluarkan. Nah, berarti biaya itu apa? Ya, biaya itu adalah suatu ukuran moneter ya. Jadi suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan. Ya, jadi ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan. Nah, sumber daya yang digunakan itu kita lihat dari mana? Ya dari ini ya, dari kuantitas fisik tadi dikalikan dengan harga per unit gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban itu adalah biaya. Jadi untuk mengukur input dan output itu dari segi biaya ya. Nah, kemudian untuk mengukur kinerja perusahaan, kita melihat pada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per input per unit input gitu ya. Nah, sedangkan efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau efektivitas itu dilihat dari outputnya, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur efisiensi dan efektivitas? Ya, jadi di sini ada peranan laba. Laba itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas. Jadi alat ya yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas. Ya, itu laba. Nah, kemudian jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Nah, ada berapa jenis pusat pertanggungjawaban? Jadi pusat pertanggungjawaban tadi adalah organisasi yang dipimpin oleh para manajer ya. Nah, ada berapa gitu ya? Nah, di sini terbagi menjadi 4. Ada pusat pendapatan, ada pusat biaya, kemudian ada pusat laba dan pusat investasi. Jadi sudah jelas ya di sini. Pusat pendapatan dipimpin oleh manajer terkait dengan pendapatan ya, ada pemasaran, penjualan gitu ya, ada manajer pemasaran, manajer penjualan ya. Pusat biaya terkait dengan produksi ya, ada manajer produksi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, satu pusat pendapatan ya, yang pertama yaitu suatu output atau pendapatan yang diukur secara moneter. Jadi suatu output atau pendapatan yang diukur secara moneter, tadi secara moneter, secara diterjemahkan dalam bentuk uang tadi ya. Namun inputan tidak diukur ya, jadi diukurnya berdasarkan apa? Berdasarkan outputnya saja yang diukur, yang dilihat gitu ya. Nah, pada umumnya berupa unit pemasaran, ya, penjualan gitu ya. Nah, di mana unit-unit tersebut ya, manajer itu tidak bertanggung jawab, tidak berwenang dalam menentukan apa? Harga jual, HPP gitu. Jadi, fokusnya pada pendapatannya. Ya, outputnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada pusat biaya. Nah, pusat biaya atau beban yaitu memfokuskan pada inputannya. Ya, jadi inputan tadi seperti Ibu katakan seperti apa? Manajer produksi gitu ya. Jadi memperhatikan inputannya. Ya. Nah, ada dua nih pusat biaya yaitu beban teknik dan kebijakan. Ya. Nah, seperti apa contohnya? Jadi untuk yang pusat biaya ini karena dia mengukur input sehingga di sini berwenang untuk menentukan harga jual, kemudian penentuan harga bahan baku gitu ya, HPP ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pusat laba ya. Pusat laba itu tadi ya berfokus pada output juga ya, jadi berfokus pada outputnya atau laba yang dihasilkan ya. Nah, jadi tidak berfokus pada inputannya. Kemudian untuk pusat investasi, nah di sini berfokus pada berfokus pada aktivitas investasi ya, yang digunakan nantinya dari keuntungan yang didapat ya digunakan untuk melakukan aktivitas operasional atau yang lainnya. Nah, kita akan lihat lagi untuk
itu adalah jenis-jenis pusat penanggung. Jadi banyak ya sebenarnya, ada pusat pendapatan, pusat biaya, laba, investasi, kemudian ada ada pusat administrasi gitu ya. Jadi disesuaikan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ini dari struktur organisasinya ya. Nah, sekarang kita kembali ya. Nah, ini untuk pendapatan. Pendapatan ini penjelasannya ya. Jadi pusat pendapatan diukur berdasarkan output. Tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk menaikkan input dan outputnya gitu ya. Input dengan output gitu ya. Nah, contohnya adalah unit pemasaran. Untuk biaya, pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak ya. Jadi fokusnya pada biayanya ya, inputannya, yaitu pusat biaya teknik dan kebijakan ya, ada dua. Pusat biaya teknik ini apa gitu ya. Pusat biaya teknik itu adalah pusat biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasi dengan keandalan yang wajar. Contoh adalah biaya produksi barang di unit produksi. Sedangkan pusat biaya kebijakan itu berfokus pada kebijakan ya. Jadi pusat biaya yang jumlahnya tidak dapat diestimasi dengan tepat. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan di perusahaan. Ya, kemudian nah, ini untuk karakteristik pusat biaya teknik ya. Input dan output dapat diukur dengan satuan unit moneter. Kemudian bentuk fisik ya, jadi ada fisiknya. Kemudian jumlah optimum input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dapat diukur. Dan pengukuran biayanya berdasarkan efisiensi biaya. Pengukuran kinerjanya berdasarkan efisiensi biaya. Kemudian karakteristik yang pusat biaya kebijakan itu inputnya dapat diukur dengan satuan unit moneter, outputnya diukur bukan dalam bentuk fisik moneter ya, jadi berdasarkan kebijakan ya. Kemudian jumlah optimum input dibutuhkan untuk menghasilkan output yang tidak dapat diukur. Dan bagaimana pengukuran kinerjanya? Pengukuran kinerja bukan berdasarkan efisiensi biaya tetapi pada capaian hasilnya ya gitu. Jadi pada capaian hasil ya. Jadi penentuan biaya berdasarkan bagaimana kita menentukan harga jual produk. Nah, biasanya kan dilihat ya atau dihitung secara fisik dan secara moneter. Tapi kalau untuk biaya kebijakan tidak ya. Jadi untuk penentuan harga selain diukur secara moneter, nah diukur juga dengan strategi perusahaannya gitu ya. Misalkan kita mau menentukan strateginya low cost strategi ya, atau strategi dengan penjualan biaya rendah gitu ya. Nah, bagaimana nanti hasilnya gitu. Jadi dilihat untuk pengukuran kinerjanya dilihat berdasarkan capaian hasil ya. Oke. Nah, itu penjelasan dari pusat pertanggungjawaban ya. Nah, silahkan dipelajari lebih lanjut, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen ya, atau masuk ke forum diskusi. Baik, cukup sekian dari saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.